Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kita boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa sebelum kita mendengarkannya. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang berkenan berfirman bagi kami. Bimbinglah kami untuk mengerti dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan membaca yang tertulis dalam surat Petrus yang kedua, pasal 3, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kesempatan beroleh selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada ujaran yang mengatakan begini, cepat ada yang dikejarnya, lambat ada yang ditunggunya. Artinya, kira-kira sabarlah, tenanglah, tetap ikuti aturannya. Ini nasihat atau kata-kata yang disampaikan kepada orang yang maunya cepat-cepat bertindak dan menyalahkan orang yang lama atau lambat baru bertindak atas suatu peristiwa yang menurutnya harus segera ditindak. Ada juga ujaran yang mengatakan, biar lambat asal selamat, atau alon-alon asal kelakon. Ini memang agak berbeda ya. Ini tindakan yang tenang, tetapi yang penting hasilnya. Tak mau buru-buru, yang penting hasilnya baik atau tujuannya tercapai. Yang lain lagi bilang begini, cepat, tepat. Siapa cepat, ia dapat. Kalau ini yang penting harus bertindak cepat. Siapa bila lambat akan diambil oleh yang lain dan tak akan mendapatkan atau akan kehilangan. Walaupun memang harus juga tepat. Sebab bila tidak tepat juga akan tak berhasil. Tetapi intinya dipacu. Harus berjuang keras. Harus cepat, tidak boleh santai. Tidak boleh berpikir dulu baru bertindak, tetapi sambil berpikir bertindak. Saudara-saudara, umat Tuhan dalam bacaan Alkitab, firman Tuhan yang tadi kita dengar dari surat Petrus yang kedua, 2 Petrus pasal 3, 14 sampai 18, merasa kecewa pada situasi yang ada. Lalu bertanya, apakah Tuhan akan datang? Atau mungkin tidak akan datang lagi? Lama kok tidak muncul juga?
Sudah lama ditunggu, tapi Yesus tidak juga datang ke dunia sesuai yang dijanjikan. Apalagi memang ada kelompok orang yang mengatakan dan mengajarkan, ini pengajar sesat, bahwa Yesus memang tidak akan datang lagi ke dunia ini. Artinya, menurut mereka Yesus berbohong. Janjinya tidak akan ditegenapi. Buktinya hingga sekarang belum juga dia tiba. Padahal sebelumnya dikatakan bahwa Yesus akan segera datang untuk menjemput semua orang yang percaya kepadanya untuk masuk dalam kerajaan yang kekal itu, untuk menikmati sukacita bersama-sama Tuhan di surga. Karena ajaran yang sesat tadi, maka mereka menyerukan, mari kita lakukan apa yang kita inginkan. Kita hanya hidup di dunia ini. Ya, kita lakukan apa yang kita inginkan selagi masih ada di dunia ini. Bersenang-senanglah. Tidak usah pedulikan yang lain. Kira-kira itu yang diajarkan. Maka mereka tidak peduli yang lain. Hidup egois. Karena tidak ada yang dipikirkan. Yang dipikirkan adalah hanya dirinya sendiri dan kesenangannya. Selagi masih ada kesempatan, berbuat sesukanya saja. Nah, kalau ajaran ini dibiarkan, ya rusak semua. Orang hidup sesukanya, tanpa peduli yang lain. Tidak ada hukum, tidak ada yang ditakuti, kacau, liar, ya binasalah. Karena itu Tuhan melalui penulis 2 Petrus memberitahukan bahwa Tuhan pasti datang. Tuhan Yesus pasti datang kembali sesuai yang dijanjikannya, sebab dia tidak pernah bohong. Kalaupun sampai sekarang, sampai saat itu, belum datang juga, bukan karena tidak akan datang, melainkan Tuhan tidak ingin ada yang binasa. Tuhan menunggu supaya setiap orang sadar dan bertobat, memperbaiki dirinya dan tingkah lakunya. Jadi, sabarlah menunggunya dan teruslah melakukan apa yang baik yang diajarkannya. Mengapa di ayat yang ke-15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Tuhan yang justru sabar menunggu kita untuk bertobat, barulah dia datang. Lalu kesabarannya disebut menjadi kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Mengapa? Sebab bila dia datang dan kita ditemui belum bertobat atau belum berjalan di jalan yang benar yang dikehendakinya itu, maka kita akan binasa. Kita akan menerima upah, yakni kebinasaan, karena tidak mau percaya dan tidak mau berjalan di jalan yang benar yang dikehendakinya. Jadi, bersabarlah dan tetaplah lakukan apa yang baik yang diajarkan Tuhan bagimu. Saudara-saudara, kita sering berencana dan merencanakan yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi belum tentu sesuai rencana kita yang terjadi, yang kita alami. Apa yang harus kita lakukan? Bersabarlah. Mungkin ada maksud Tuhan yang baik di balik persoalan yang terjadi itu, bahkan di balik kegagalan yang kita alami. Janganlah pernah kehilangan pengharapan. Tenanglah dan teruslah berjuang. Melakukan apa yang baik. Walaupun yang terjadi, yang kita terima, tidak seperti yang kita harapkan. Memang banyak yang menyebabkan kegagalan terjadi. Tidak selalu karena ketidakmampuan kita. Sering juga karena ingin melihat kesabaran kita. Bahkan kegagalan sering merupakan sukses yang tertunda. Artinya, bila kita sabar, maka akan kita nikmati kebaikan atau keberhasilan kelak. Mari kita jalani hari-hari yang ada sebagai kesempatan untuk kebaikan kita kelak. Seperti tema kita, kesempatan untuk beroleh selamat. Saudara-saudara, siapa yang menduga adanya COVID-19 ini? Tidak ada. Tetapi terjadi bagi kita semua. Banyak
banyak rencana kita tidak bisa kita lakukan. Banyak kegagalan yang kita alami. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan pernah frustasi. Jangan pernah berhenti berbuat dan berencana. Tetapi kita semua diajak untuk bersabar. Bahkan baiknya kita hadapi dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita pada saatnya yang tepat. Sambil tetap kita berjuang dan jangan pernah lengah menghadapi masalah yang terjadi. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal. Di atasnya membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 164 atau di NKB 170. Itu berarti kita harus terus berjuang, harus terus bergerak, harus terus bekerja. Walaupun sulit dan berat. Ada kita yang di PHK atau dirumahkan. Ada yang usahanya tidak laku atau tak berhasil, tak bisa berjalan lagi. Tetapi harus terus berusaha. Mungkin harus memulai usaha yang baru lagi. Semoga berhasil. Tetapi bisa berhasil kalau kita berusaha. Semoga sukses. Tetapi bisa kita sukses kalau kita ada usaha. Usaha kita yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Maka berjuanglah dan menanglah. Manfaatkanlah waktu dan kesempatan yang ada. Selagi masih ada kesempatan. Berjuanglah, bertobatlah. Tuhan menyertai dan memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami menjalani hidup ini dengan baik. Walau banyak kesulitan dan berat menghadapinya, biarlah Engkau hadir, memberi kekuatan dan kemampuan, dan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami juga memberitakannya kepada yang lain. Banyak saudara-saudara kami yang jatuh. Banyak saudara-saudara kami yang tidak mampu bangkit lagi. Biarlah Engkau menolong mereka, supaya yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bahwa Tuhan mau memberikan yang terbaik ke depan bagi mereka. Jangan biarkan mereka jauh dari Tuhan, akhirnya melakukan keinginan sendiri dan tersesat, bahkan binasa. Biarlah mereka kembali ke jalan-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap orang yang mau memberikan pertolongan bagi sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. Karena itu kami doakan pemerintah, para pemimpin, supaya perlengkapi mereka, mengajak kami semua untuk maju dan bangkit bersama-sama. Engkau sertai gereja supaya tetap berjuang untuk melakukan yang baik, memberi motivasi, mengarahkan semua orang untuk melakukan yang baik. Biarlah Engkau membuat kami boleh bekerja sama satu dengan yang lain, walau banyak perbedaan, tapi kami boleh bekerja sama, sehingga kami boleh membangun bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Salam berkasih.